Oke, di video ini, kalau kemarin saya membahas soal-soal 7 soal latihan, pilihan untuk fungsi komposisi dan fungsi inverse, maka hari ini saya akan membahas 8 soal ujian untuk materi yang sama, fungsi komposisi dan inverse fungsi. Kita mulai dari soal nomor 1. Tentukan daerah asal atau domain dari fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat min 3x min 10 dibagi x kurang 1. Domain di sini adalah, ya, jadi maksud domain dalam sebuah fungsi adalah semua nilai x yang diperbolehkan untuk diinput ke dalam fungsi tersebut. Jadi karena dia adalah fungsi irasional, akar, dan kemudian dia ada pecahannya di dalam, maka syaratnya adalah X kuadrat minus 3X min 10 dibagi dengan X min 1, dia harus lebih besar atau sama dengan nol gitu. Karena kalau dia negatif, akar dari negatif adalah imajiner, jadi dia tidak boleh negatif. Kalau nol masih bisa karena akar dari nol adalah nol. Ya. Nah, ini kita lakukan, selesaikan dengan menggunakan penyelesaian fungsi rasional, yaitu yang pertama, X kuadrat min 3X min 10 sama dengan nol. Untuk mencari titik-titiknya, kita patokan X minus 5, X tambah 2 sama dengan nol. Kemudian dia dapat titik pertama X-nya 5 dan titik kedua X-nya min 2 pada garis bilangannya. Kemudian yang kedua, penyebutnya itu tidak boleh nol. Karena kalau sesuatu pecahan penjumlahan nol adalah undefined, berarti X min 1 pindah ke kanan, berarti X tidak boleh 1 ya. Jadi kita sudah dapat, ini ada 3 titik pada garis bilangan. Saya tulis gambarkan garis bilangannya seperti ini misalnya. Mulai dari min 2 paling kecil, ini bulatnya bulat penuh, karena dari pembilang boleh nol ya, jadi dia ada sama dengan harus bulat penuh, minus 2, kemudian satu ini harus bulat kosong itu, karena dia tidak boleh sama dengan satu. Kalau dia sama dengan satu, penyebutnya bernilai nol. Ini satu, dan kemudian 5, 5 berasal dari pembilang, dia boleh nol, dan karena dia ada tanda sama dengan, dia harus bulatnya bulat penuh ya, bulat penuh 5. Dan seterusnya kita lakukan tes daerah ke dalam fungsinya tersebut, langsung ke dalam fungsi tersebut ya, untuk mencari daerah yang bernilai positif dan negatif. Saya coba masukkan misalnya di sini, saya input X-nya. Saya input ke sini, ke apa, tidak sama ini X-nya kalau nol, saya dapat min 10 per min 1, saya dapat nilainya positif ya, gitu ya. Daerahnya bernilai positif. Kemudian kalau saya input X-nya sama dengan 2, misalnya antara 1 dan 5, boleh pilih salah satu. 2, 3, 4 ya. Saya input X-nya 2, maka saya dapat negatif. Ya, sini. Tinggal input saja X-nya ya. X-nya input 2, kita hitung. Saya dapat negatif, itu. Kemudian saya coba input X ya, min 3. Input X-nya min 3 di sini. Kemudian saya dapat dia min 3, kuadrat 9, 9, 9 tambah 3, 27. Atasnya positif, bawahnya negatif. Ya, gitu ya. Jadi hasilnya adalah negatif. Oke, atau kita tahu kalau untuk fungsi pecahan seperti ini, atasnya fungsi kuadrat dan bawahnya fungsi linear, dia selalu selang-seling plus min ya. Jadi kalau tidak yakin, kita coba aja satu-satu daerah. Oke, yang kita ambil sekarang adalah nilai positif yang dia lebih besar sama dengan ini adalah daerah yang memenuhi. Jadi domainnya adalah untuk fungsi tersebut, domainnya adalah X-nya di antara minus 2 ada sama dengannya ya, bulat penuh, sampai dengan 1, di mana X adalah bilangan real, atau kita boleh tulis dalam bentuk seperti ini. X anggota dari min 2 ya, maksudnya tanda kurung persegi karena ada sama dengan, sampai dengan satu yang tanda kurung biasa karena dia tidak ada sama dengan atau bulat kosong. Gitu ya. Ini adalah domain dari fungsi yang dimaksud. Berikutnya kita ke nomor 2. Ini menentukan F kompos G dan G kompos F. Langsung saja kita mulai. F kompos G dulu. F kompos GX ini adalah F dari GX. Sama dengan F dari GX adalah 3X kurang 5. Nah, sekarang kita lihat nih F 3X kurang 5. Kita import ke fungsi fx-nya ya. Ini nilai X-nya. Nilai X ini kita ganti fx. F 3X min 5. Ini kita input untuk nilai X di fungsi tersebut. Hasilnya adalah X kuadrat. X-nya kita ganti 3X kurang 5. X kuadrat dikurang 4X. Ditambah dengan 2 ya. Kita jabarkan. 9X kuadrat kurang
30X ditambah 25 dikurang 12X tambah 20 tambah 2. Maka F kompos G X-nya adalah 9X kuadrat min 30X min 12X. Ini minus 42X. 25 tambah 20 tambah 2. Ini adalah 47 ya. Tambah 47. Ini adalah F kompos G. Kemudian untuk G kompos F. G kompos Fx ini adalah sama dengan G dari fungsi Fx. Gitu. Sama dengan input Fx-nya. Fx-nya adalah X kuadrat minus 4X tambah 2. Nah, sekarang karena ini adalah fungsi G, kita lihat rumus fungsi G seperti ini. Setiap X ini kita input jadi X kuadrat min 4X tambah 2. Jadi hasilnya adalah Gx rumusnya 3X, X yang kita ganti, X kuadrat min 4X tambah 2 kurang 5. Kalikan ke dalam, maka G kompos Fx-nya adalah sama dengan 3X kuadrat minus 12X. 3 kali 2, 6, 6 kurang 5 plus 1. Ini adalah G kompos F-nya. Lanjut, kita ke soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan 1 min x per x untuk setiap bit x tidak sama dengan 0. Ini adalah pernyataan yang diberikan terlebih dahulu, karena kalau x sama dengan 0, fungsinya menjadi tak terdefinisi. Dan diberikan G kompos fx adalah 2x tambah 1. Ini tanya Gx dan G inverse. Oke, kita langsung mulai yang A. Saya mulai dari G kompos F, data yang diberikan. G kompos fx itu adalah 2x tambah 1. Kemudian fx yang diberikan, ya ini adalah G dari fx gitu ya. Fx saya langsung input 1 kurang x per x sama dengan 2x tambah 1. Dan di sana adalah Gx-nya. Saya gunakan pemisalan. Saya misalkan ini sebagai A, 1 kurang x per x ini saya misalkan sebagai A misalnya, gitu. Maka nanti dia akan berubah menjadi GA itu ya, sama dengan gitu. Oke. Jadi saya misalkan GA sama dengan 2X, X yang kita ambil dari sini lagi. Saya kali silang 1 kurang X sama dengan AX. 1 sama dengan AX tambah X. Nah, dan kemudian 1 sama dengan X dalam kurung A tambah 1. Maka X-nya adalah seper A tambah 1. Ya. X adalah seper A tambah 1. Kemudian ini saya geser ke bawah. Saya input sekarang pemisalan saya tadi, jadi GA sama dengan 2X. X-nya nanti jadi variabel A, yaitu seper A tambah 1. Jadi semuanya sudah dalam bentuk variabel A gitu ya. 2X, X-nya adalah, ini ya 2X, X yang kita sudah tahu seper A tambah 1, ditambah dengan 1. Oke, sama dengan 2 kalikan ke dalam, 2 per A tambah 1. 1 ini mau kita samakan penyebut juga boleh, ini masih dalam bentuk GA ya. 1 ini boleh saya buat jadi A tambah 1 misalnya per A tambah 1. Sehingga saya dapat GA-nya adalah penyebutnya sudah sama per A tambah 1, 2 tambah A tambah 1 yaitu A tambah 3. Ini adalah GA. Maka fungsi GX-nya kita dapat adalah X tambah 3 dibagi dengan X tambah 1. Ini adalah GX yang dimaksud. Untuk soal yang B, tentukan G inverse-nya. B. Jadi dari soal A kita sudah dapat bahwa Gx adalah sama dengan X tambah 3 per X tambah 1. Kita mau cari inverse, bisa Gx ini adalah Y sama dengan X tambah 3 per X tambah 1. Untuk membuat X sebagai subjek, saya akan disilang aja. Y kali X tambah 1 gitu ya. Jadinya YX tambah Y. Di sini anggap per 1, 1 kali X tambah 3. X tambah 3. Jadi ada X saya pindahkan ke kiri semua. Karena saya mau ubah subjeknya menjadi X sama dengan 3 kurang Y. Plus Y pindah ke kanan. X yang saya faktorkan ke depan sama dengan 3 kurang Y. Sehingga saya dapat X sama dengan 3 kurang Y dibagi Y min 1. Dan X di sini adalah
fungsi inverse dari Y sama dengan 3 kurang Y, itu ya, dibagi dengan Y min 1. Nah, sekarang sifat fungsi Y-nya saya boleh ganti X lagi. 3 kurang X dibagi X min 1. Ini adalah fungsi inverse-nya. Nah, jika kalian misalnya dalam suatu tes cari jawaban yang nggak ada, ini bisa saja ya. Atasnya dikali min 1, bawahnya dikali min 1. Sehingga bentuk lain dari fungsi inverse-nya, bentuknya lain tapi nilainya sama saja, yaitu X min 3 dibagi 1 dikurang X. Ini sama saja. Ya, jadi fungsi atas dan fungsi yang di bawah ini mempunyai bentuknya, nilai yang sama. Berikutnya, kita ke soal nomor 4. Oke. Diketahui Gx sama dengan X kuadrat min 3X dan G kompos F sama dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat. Tentukan yang A. Jadi Fx. Kita mulai dari datanya diberikan G kompos F. X sama dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat. F yang Gx yang diberikan, berarti ini adalah G dari Fx sama dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat. Seperti biasa, Fx kita masukkan ke G, karena diberikan fungsi G ya. Yang dicari fungsi F ini ya. Saya input, lihat rumus Gx, S kuadrat min 3X berarti ini adalah Fx kuadrat minus 3Fx sama dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat. Nah, bagaimana kita mengubah bentuk tersebut menjadi Fx sama dengan, di sini ada Fx kuadrat dan di sini ada Fx, ada fungsi kuadrat, ada bentuk kuadrat dan bentuk pangkat satunya. Jadi kita harus, jika kita ingin membuat Fx sebagai subjek, kita harus gunakan pelengkap kuadrat aja, completing the square. Nah, kita lihat bentuknya kayak F. Kita buat seperti ini, gitu. Fx, ya, karena ini min 3, saya buat jadi minus 3 per 2. Oke, dikurang. Ya, ini selalu dikurang. Ini minus 3, dia buat jadi 3 per 2 lagi di sini. Kuadrat, itu ya. Ini ada bentuk completing the square dari bentuk yang di atas di sini. Sama dengan sebelah kanan X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat. Maka Fx dikurang 3 per 2 kuadrat sama dengan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat. Min 3 ini 3 per 2 pangkat 2, 9 per 4 minus pindah ke kanan. Jadi tambah 9 per 4. Sehingga Fx dikurang 3 per 2 sama dengan kuadrat berubah jadi akar X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 9 per 4. 3 per 2 bisa saya pindahkan lagi ke sebelah kanan. Min 3 per 2. Sehingga efeknya adalah akar dari X pangkat 4 dikurang 3X kuadrat tambah 9 per 4 ditambah 3 per 2. Kemudian, kemudian kita lihat bentuk seperti ini ya. Ini bisa kita faktorisasi, kita lihat ya. Jadi harus berhati-hati dengan bentuk-bentuk seperti ini. Ini kalau kita coba kita faktorkan minus ya, jadi minus 3 per 2 kuadrat. Kita coba lihat kalau ini apakah ini benar bentuk faktorial di atas S kuadrat jadi S pangkat 4 2 kali A kali B min 3 S kuadrat tambah ya ini benar tambah 3 per 2 sudah pas ya. Nah, akar ketemu kuadrat bisa kita coret sehingga efeknya menjadi X kuadrat minus 3 per 2 tambah 3 per 2. Jadi, efek yang dicari adalah sama dengan X kuadrat. Inilah dia efek yang diinginkan. Berikutnya, ditanya fungsi inverse yang B. Karena fx tadi dari soal kita sudah dapat x kuadrat. Jika ditanya fungsi inverse, fx kita ubah jadi y sama dengan x kuadrat. Maka akar dari y adalah x. Dan x di sini, saya ubah dulu x yang di depan. X adalah fungsi inverse dari y sama dengan akar y. Maka fungsi inverse dari x adalah
akar X. Inilah fungsi inverse yang dimaksud. Berikutnya, kita akan bahas soal nomor 5. Jika F2X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan 6X kurang 10, tentukanlah fungsi inverse dari 2. Oke, kita mulai. Jika diberikan F dari 2X kuadrat minus 4X tambah 3 sama dengan 6X min 10, itu fungsi inverse dari 2. Jadi, mula-mula kita harus cari dulu fx-nya gitu ya. Kita harus cari fx-nya dulu ketemu. Itu pakai pemisalan A atau apa apapun itu ya. Setelah ketemu fx, kita baru cari fungsi inverse-nya lagi gitu. Fungsi inverse-nya. Setelah ketemu fungsi inverse-nya baru kita input x-nya 2 ya. Kalau kita kerja sesuai alur seperti itu ya. Tapi ada satu metode yang lebih simple. Nah, kita ingat sifat fungsi dan fungsi komposisi ya. Jadi bentuk seperti ini bisa saya langsung ubah menjadi fungsi inverse dari 6x min 10 gitu ya, sama dengan 2x kuadrat minus 4x tambah 3. Oke, ini ada review sebentar kita. Kamu ingat kalau fx itu adalah y, benar? Y sama fx. Dan ingat f inverse dari y itu adalah x. Ya, ini dia sifat fungsi dan fungsi inverse ya. Atau misalnya, fungsi dari 2 misalnya 10. Maka fungsi inverse dari 10 itu adalah 2. Ini sifatnya ya. Jadi kita gunakan sifat itu. Kita tidak perlu bersusah payah mencari fx-nya, cari f inverse-nya lagi gitu. Kita langsung saja. Nah, yang ditanya adalah fungsi inverse dari 2. Fungsi inverse dari 2. Saya langsung misalkan ini adalah 2 misalnya. Jadi 2. Jadi 6x kurang 10 adalah 2 gitu ya. 6x kurang 10 saya misalkan sebagai 2, kita lihat, maka ini saya bisa langsung menjadi fungsi inverse dari 2, betul? Sesuai pertanyaannya ya. Nah, fungsi inverse dari 2 adalah, saya masukkan 2x kuadrat. Nah, ini ada x-nya lagi, kita ambil dari variabel di atas gitu ya. 6x sama dengan min 10 pindah jadi 12, ternyata x-nya adalah 2. Jadi dengan mudah kita bisa input langsung x-nya 2 di sini ya. 2x kuadrat, 2 kali 2 kuadrat kurang 4x, 4 kali 2 tambah 3. Ini ada 8 kurang 8 tambah 3 dengan sangat cepat. Dan sehingga kita ketemu maka fungsi inverse dari 2 adalah sama dengan 3. Jadi gunakan sifat fungsi dan fungsi inverse yang saling berkebalikan seperti ini. Berikutnya, kita ke soal nomor. Share sedikit ke atas. Oke, itu masih bisa. Oke, jika F2X sama dengan min 1 X tambah 2 dan fungsi inverse 2 per A sama dengan 3, buktikan kalau nilai A ini adalah min 1. Nah, saya mau gunakan sifat fungsi inverse lagi, karena di sini ada fungsi inverse gitu ya. Kita coba. F dari 2X adalah minus 1 X tambah 2. Fungsi inverse. Jadi saya mau cari fungsi fx boleh, lah baru cari fungsi inverse-nya juga boleh, tapi saya mau coba gunakan sifat fungsi inverse lagi. Jadi dari sini saya bisa fungsi inverse dari minus 1 x tambah 2 itu adalah sama dengan itu ya, 2x itu, saya saling berkebalikan. Kemudian diberikan fungsi inverse dari 2 per A. Fungsi inverse dari 2 per A. Jadi saya mau misalkan ini adalah 2 per A. 2 per A gitu loh ya. Jadi saya bisa berubah menjadi gitu ya, fungsi inverse dari 2 per A sama dengan, ini kira jadi 2 per A, misalkan sama dengan 2X. X-nya ini, seperti biasa kita ambil dari pemisalan kita ini, ingat 2 per A tadi kita misalkan adalah minus 1 X tambah 2 gitu ya. Saya ke kanan, saya mau ambil X sama dengannya, kali silang saja, sama dengan min A, maka 2X sama dengan min A kurang 4, sorry, kurang 4 di sini. Maka X sama dengan min A kurang 4 per 2. Saya bisa langsung input sekarang. F inverse dari 2 per A adalah sama dengan 2X. 2 kali min A kurang 4 per 2. Ini adalah sama dengan, fungsi inverse 2 per A adalah sama dengan 3A gitu ya. Sama dengan 3A.
Kita buktikan kalau A-nya adalah min satu. Ini kita bisa coret ya. Maka min A kurang 4 adalah 3A. Pindah ruas. Jadi min 4. Min A pindah ke kanan. Ketemu 3 jadi 4A. Maka kita langsung ketemu A sama dengan min 4 bagi 4. Yaitu min satu. Jadi kita sudah buktikan kalau A memang benar bernilai min satu. Berikutnya soal nomor 7. Hitung nilai dari A kali B gitu ya. Diberikan fungsi fx, diberikan f kompos G, kemudian diberikan G kompos F 1 sama dengan 2 gitu. Oke, fx diberikan, Gx diberikan, Fg diberikan, Fg1 dan Gf1. Hitung nilai dari A kali B. Kita mulai. Saya mau mulai dari sini, Fg1 sama dengan setengah. Jadi F kompos G dari 1 bernilai setengah gitu ya. Saya bisa F dari G1 itu sama dengan setengah G1. Saya cari dulu nilai G1 di sini. G, X kuadrat tambah B, maka G1 adalah 1 kuadrat tambah B ya. Jadi ini adalah F dari G1. G1, 1 kuadrat tambah B, 1 tambah B langsung. 1 tambah B sama dengan setengah. Sekarang kita lihat 1 tambah B mau diinput ke fungsi fx. Fx adalah seper X tambah A. Seper ya. Efeknya X tambah A. X-nya ganti 1 tambah B. 1 tambah B tambah A. Gitu. Sama dengan setengah. Saya bisa cari variabel persamaan dalam bentuk A dan B gitu ya. Kali silang langsung. 1 tambah B tambah A sama dengan 2. Maka saya dapat A tambah B di sini adalah 1. Ini persamaan yang pertama. Berikutnya. G kompos F1 sama dengan 2. G kompos F1 sama dengan 2. Saya input G dari F1 sama dengan 2. G dari F1, kita lihat Fx ya. Fx adalah seper X tambah A. Kalau F1, ini seper 1 tambah A ya. Masukkan seper 1 tambah A sama dengan 2. Kita lihat lagi Gx-nya. Gx adalah X kuadrat tambah B, maka G1/1 tambah A adalah seper 1 tambah A kuadrat tambah B sama dengan 2, gitu ya. Oke. Ini saya dapat persamaan dalam bentuk A dan B lagi. Kita coba. Seper 1 kuadrat terhadap 1, 1 tambah A kuadrat sama dengan 2 min B, gitu ya. Kemudian, ini A tambah B1, saya bisa input misalnya. Saya bisa input B menjadi 1 kurang A, bisa. Kan? B sama ini hanya masalah menyelesaikan dua persamaannya. B saya input 1 kurang A. Sudah B ini mau saya input ke sini gitu loh ya. Kita lihat. Seper 1 tambah A kuadrat sama dengan 2 dikurang B. B itu saya input langsung 1 kurang A. Oke. Berikutnya seper 1 tambah A kuadrat sama dengan min sekalikan ke dalam 2 min 1 min kali min A plus A ini sama saja dengan A 1 tambah A lagi gitu ya, 1 tambah A. Nah, saya bisa kali silang di sini, ya ke atas. Tuh. Maka 1 tambah A kali 1 tambah A adalah 1A pangkat 3 sama dengan 1 ya, kali silang ini seperti biasa 1. Berarti 1 tambah A adalah 3 akar 1 tetap 1. Berarti A adalah sama dengan 0. Saya input ke sini. Kalau A-nya 0, berarti B-nya 1. B sama dengan 1 kurang A, B-nya adalah 1. Dan ditanya adalah A kali B. Ya, 0 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 0. Gitu ya. Oke, ini berikutnya kita ke soal nomor 8. Ini adalah soal terakhir dari latihan ya. Soal untuk ujian nomor 8. Jika F3/2X kurang 3 sama dengan 2X tambah 3 per X tambah 4, hitung nilai dari fungsi inverse dari 1. Lagi-lagi ini ditanya fungsi inverse. Ya. Kita coba gunakan lagi. Jadi F dari 3/2X min 3. Gitu ya. Sama dengan 2X tambah 3 dibagi X tambah 4. Kita bisa saja cari fx, kemudian cari fungsi inverse-nya lagi, baru masukkan fungsi inverse X yang 1.
Tapi saya mau coba lagi menggunakan sifat fungsi inverse, yaitu kita bisa tukar posisi. Fungsi inverse dari 2x tambah 3 per x tambah 4 itu adalah sama dengan tukar posisi 3 dibagi 2x min 3. Yang ditanya adalah fungsi inverse dari satu. Nah, ya saya gunakan. Berarti saya misalkan ini sebagai satu, gitu. Maka di sini saya dapat fungsi inverse dari satu adalah sama dengan 3 per 2 x min 3. Nah, x-nya ini harus kita input lagi dari sini. Saya ke sini. Satu sama dengan 2x tambah 3 per x tambah 4. Saya ke kanan kali silang. X tambah 4 sama dengan 2x tambah 3. Pindah ruas. 4 kurang 3, 1. 2x kurang x adalah x. Berarti x-nya adalah 1. Maka ini adalah x yang 1. Saya input lagi x yang 1. F inverse dari 1 adalah 3 per 2x. X yang 1 ya. 2 kali 1, 2. Dikurang 3. 3 bagi min 1, min 3. Inilah fungsi inverse dari 1. Oke, baik, ini adalah soal terakhir dari 8 soal ujian pada fungsi komposisi dan inverse fungsi.